Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Prasenggita, NPM G1A019-077. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai coronavirus. Virus corona adalah virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil atau ibu yang menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS atau MERS. Antara lain adalah kecepatan penyebaran dan keparahan dalam gejalanya. Gejala pada coronavirus. Gejala awal infeksi corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut masuk ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, 2. Batuk, 3. Sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Setelah terpapar virus, kapan kita harus ke dokter? Kita harus melakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona. Seperti yang telah disebutkan, terutama jika dalam 2 minggu terakhir kita berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, kita hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan yang lebih lanjut. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena itu akan meningkatkan resiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi atau sebagainya. Yang selanjutnya, penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada bagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang. Yang selanjutnya, diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi corona. Salah satu contoh diagnosisnya adalah dengan melakukan rapid test, swab test, atau CT scan. Dan untuk pengobatan, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat peredam demam dan nyeri, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Untuk kasus yang menyebabkan coronavirus banyak memakan korban,
itu banyak dengan komplikasi penyakit lainnya seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory stress syndrome, dan kematian. Untuk pencegahan virus corona, kita dapat melakukan: 1. Terapkan physical distancing, gunakan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan atau bisa dengan menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol 60% ke atas. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung dengan mencuci tangan. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jaga kebersihan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.